Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Faslun, adapun fasal selanjutnya. Wa sholatul idaini, adapun sholat id dua sholat id berarti sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Masih ingat nggak lebih utama mana? Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Adha. Tapi secara hukum yang utama itu adalah Idul Adha. Sedangkan secara status, nah Idul Fitri jatuhnya yang kedua. Gitu. Maka otomatis sholatnya pun, nah gitu. Karena lebarannya itu lebih utama Idul Adha, maka sholatnya pun lebih utama sholat Idul Adha, baru kemudian Idul Fitri. Tapi ya mungkin karena udah tradisi kita ya, jadi di Indonesia itu Idul Adha nggak pasti luar biasa, kurang antusias, biasa aja. Tapi kalau Lebaran yang Idul Fitri, kita ngeluarin duit, nyawer ya kan, ngasih orang-orang, ziarah ke makam orang tua kita ya kan, kakek nenek kita, ya, keluar semua beli baju baru misalnya gitu, macam-macam ya. Nggak salah ya, tetap bagus. Tapi yang lebih bagus lagi dua-duanya kita rayakan, karena memang itu Id ya, hari raya. Id itu artinya hari raya. Jadi hari raya umat Islam itu 3, Idul Adha, Idul Fitri sama Jumat. Nah makanya di 3 hari tersebut usahain kita itu tampil istimewa ya. Misalnya Idul Adha lagi, saya sering nyampein kalau bisa kita jangan jadi orang yang punya mentalnya mental miskin ya, daging korban minta nungguin, kalau bisa jangan ya. Kalau emang kita nggak bisa ya, emang kita nggak mampu untuk korban ya patungan. Lah kita punya saudara berapa nih, 10 orang, harga patungan di musola misalnya di masjid berapa, 3 juta misalnya, ya udah 10 orang bagi 3 juta tuh ya, sarang berapa berarti 300.000 ya kurang lebih ya. Udah 300.000 patungan, abangnya 300, adeknya 300, bapaknya 300. Kalau nggak bisa juga, kalau keluarga kita nggak 10 orang, ya udah sama sepupu kita. Nggak bisa juga sama besan kita. Pokoknya gimana caranya bisa dapat sampai 3 juta. Ini mental ya, saya ngasih virus nih. Jadi jangan sampai kita nggak ada kepengenan untuk korban. Maka selama itu juga kita punya mental kayak orang miskin. Cuma nungguin di rumah, nungguin kupon supaya dapat korban. Ya, bila dikasih dagingnya dikit, marah-marah. Lah kalau mau banyak beli sendiri, ya kan? Jadi ya saya himbau lah gitu ya, bapak misalnya gitu, kasih tahu anak, mantu ya, cucu, kasih mental nanti kamu kalau udah besar, kalau bisa kamu korban tiap tahun. Ya, kalau bisa kamu korban tiap tahun. Kalau emang nggak bisa patungan, kalau nggak bisa lagi seandainya hidup sebatang kara. Ya udah apaan kayak keluarin yang di rumah adanya, apa tepung lah, masak, goreng, bikin cireng tuh, kasih tuh orang-orang yang lagi kerja proses penyembelihan hewan kurban. Jadi jangan sama sekali enggak, karena itu hari raya kita, itu hari raya kita. Sahabat Nabi saking nggak punya apa-apanya, nggak punya duit buat beli hewan kurban, nggak punya duit buat patungan, akhirnya dia motong ayam. Terus dibagi-bagi secuir kayak orang zaman dulu. Zaman dulu kan kalau makan ayam secuir-cuir gitu ya, disiwir-siwir aja gitu. Bahkan ada lagi sahabat saking miskinnya dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya telurnya direbus dibagi-bagi. Bayangin tuh. Campur ampas kelapa. Nah iya, kalau zaman dulu campur ampas kelapa. Nah iya, itu sampai segitunya mereka pengen ngerayain ya hari raya mereka. Jadi jangan sampai momen Id itu kita lewatkan seperti orang miskin, cuman ngejedok ya di rumah kalau orang Betawi bilang.
cuma nungguin di rumah, nungguin daging kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri cuma nungguin duit, ya ada orang ngasih. Jangan malu kita sebagai orang Islam, karena itu hari raya kita. Ya, namanya hari raya kan berarti kita senang-senang. Ya, kalau kita emang nggak mampu, tetap ada batasannya kok. Emang kalau nggak mampu terus kemudian kita jadi nggak perlu ikut Idul Adha kan enggak. Kalau kita nggak mampu terus kita nggak perlu ikut Idul Fitri enggak. Tetap kita harus merayakan itu. Ya, kalau kita misalnya Idul Fitri gitu ya, kita orang miskin nih, kita nggak punya apa-apa. Ya udah, yang bisa terbaik kita lakukan apa? Bersihin dah musola, bersihin deh masjid. Sebagai bentuk wujud rasa syukur kita dalam merayakan hari raya Id itu. Ya kita nggak punya duit, nggak bisa nyawer kayak orang-orang, nggak bisa ngasih duit ke orang-orang misalnya. Ya udah, yang bisa kita lakukan apa? Bersihin musola, bersihin masjid supaya orang sholat Idnya nyaman. Itu juga dalam bentuk merayakan hari raya. Pokoknya jangan diem doang. Ya, mental kita tuh maaf ya, karena udah kebiasaan budaya kita. Iya, diem aja gitu. Jadi biasa dikasih ya, misalnya gitu ya, biasa nerima, akhirnya ya karena budaya itu terus menerus sampai sekarang. Gitu. Jadi usahain ya, kita punya duit misalnya 3 juta, ya udah kita korban. Gitu. Tahun depan saya udah korban lagi. Korban tuh nggak ada kata udah, selama dia mampu sunnah untuk korban. Bahkan kalau misalnya kayak di Indonesia nih, kita udah nabung nih, udah daftar, tinggal nungguin hajinya doang kapan, misalnya 20 tahun lagi, maka selama 20 tahun itu korbannya dia itu sama berpahala dengan dia berangkat haji. Tapi kalau madzhab Hanafi enggak, dia mau berangkat haji kayak mau nggak berangkat haji, selama dia punya duit maka terhukumnya sama seperti zakat mal, wajib dia ngeluarin duit untuk korban. Lah untungnya kita madzhabnya Syafi'i. Nah, jadi kepada Syafi'i sunnah kalau orang punya duit beli hewan kurban. Tapi patokan hadisnya ngeri juga Pak. Siapa orang dia punya duit kok nggak mau korban, diancam sama Nabi. Maka jangan coba-coba dia ngedeketin musola saya. Jangan coba-coba dia ngedeketin masjid saya. Nggak pantas orang punya duit mampu untuk beli hewan kurban kok dia nggak korban. Maka jangan coba-coba deketin musola saya. Jangan coba-coba deketin masjid saya. Nah itu sindiran paling keras. Nah, cuman kita mazhab Syafi'i, orang-orang kita ini ya ngambilnya hukumnya doang aja, sunnah ini. Ya udah kagak korban tiap tahun padahal duitnya punya. Ya hati-hati ya. Bolak-balik saya sampein, buat apaan sih? Ya kita punya duit banyak-banyak, toh nanti juga di akhirat yang dipakai yang kita amalin, yang kita sedekahin kan gitu. Termasuk di dalamnya yang kita pakai buat beli hewan kurban. Duit kita jutaan itu ya, puluhan juta, ratusan juta mungkin, itu nggak bakal kita bawa sampai akhirat kalau seandainya itu nggak ditasorufkan, ya nggak dialirkan ke satu yang bermanfaat di jalan Allah. Nah, sholat Id itu sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah. Lagi-lagi ini menurut madzhab Syafi'i ya. Kalau menurut imam kita, Imam Asy-Syafi'i, sholat Id hukumnya sunnah muakkadah. Kalau menurut mazhab Maliki, Hanafi, hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung dia nggak ada yang sholat Id semua, satu kampung dosa semua. Nah, tapi kalau di mazhab kita nggak ya. Di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Wahia adapun sholat Id itu rakaataini dijalankan atau dilaksanakan 2 rakaat. Yang mana itu yukabbiru bertakbir fil ula pada rakaat yang pertama sab'an dengan 7 kali. Siwa takbiratul ihrami selain daripada takbiratul ihram. Jadi nggak terhitung. Jadi kalau pakai takbiratul ihram maka jumlahnya adalah 8 gitu ya. 1 takbiratul ihram ditambah 7 takbir tambahan. Wa fi saniyati, sedangkan adapun pada rakaat yang kedua khamsan, takbirnya itu kita lakukan 5 kali. Siwa takbiratil qiyami, sama kayak tadi, selain daripada takbir untuk berdiri. Kalau menurut fikih ini semua sholat, bukan cuma sholat Id. Makruh bangkit setelah sujud untuk melanjutkan rakaat selanjutnya, dia angkat tangan.
Beda kalau habis tasyahud, Pak. Ya, kalau Bapak habis tasyahud, bangkit takbir angkat tangan sunnah. Ya, kalau bangkit dari tasyahud at-tahiyatul, tahiyat awal kita bangkit, kemudian kita takbir angkat tangan sunnah. Tapi kalau habis sujud, ya misalnya rakaat kedua kan berarti kan enggak tahiyat ya. Nah, bangkit angkat tangan, terus kemudian kita bertakbir makruh. Ya, jadi angkat tangan kesunahannya itu adanya setelah bangkit dari tasyahud. Nah, ini berlaku untuk semua sholat ya. Makanya termasuk di dalamnya untuk sholat id. Nah, untuk sholat id maka kalau udah bangkit ya nggak usah angkat tangan, udah takbir pakai lafaz doang, Allahu Akbar, lalu disambung takbir 5 kali. Ya, jadi takbir di dalam sholat id ya itu beda dengan takbir pada sholat-sholat biasa. Kalau sholat biasa ya kita takbiratul ihram biasa udah langsung baca doa iftitah terus Fatihah. Tapi kalau untuk sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka sunnah ya, bukan wajib ya, sunnah rakaat pertama takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ya, dan seterusnya. Nanti pas rakaat kedua bangkit ya, Allahu Akbar, maka sunnah bertakbir tambahannya 5 kali. Nah, karena ini hukumnya sunnah, maka andai kata ada ya, orang yang lupa, imamnya lupa nih, nggak usah geger, udah sholatnya tetap sah. Ya, jadi nggak usah geger. Kadang-kadang geger diomongin lagi kan, wah sholat jauh-jauh, imamnya takbirnya cuma sekali. Kan ada orang yang saking sholatnya jauh kemana gitu kan. Nah, nggak boleh ya, biarin aja, yang namanya manusia ya. Manusia kan tempatnya lupa, tempatnya dosa ya wajar lah. Itu sah Pak? Sah sholatnya. Ya, karena tambahan takbir tadi hukumnya sunnah. Bahkan sholatnya aja sunnah. Kalau yang pertama, mau yang pertama mau yang kedua. Oh gitu. Takbir tambahannya sunnah. Jadi andai kata ada orang ya dia takbir langsung atau jumlah takbirnya kurang. Lah kita ngitungin juga nih 1, 2, 3 gitu. Lah kok perasaan baru 5 nih. Nah, perasaan baru 6 nih. Nah, dia langsung main baca Fatihah aja, sholatnya tetap sah. Ya, jadi takbir itu adalah sunnah. Subhanallah. Baca subhanallah. Andai kata ada kasus kayak gitu, imamnya udah telanjur Fatihah misalnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kita bilang nih, kita ngomong subhanallah. Lah, imamnya grogi, dia takbir lagi, Allahu Akbar, malah batal sholatnya. Oh iya. Ya iya, malah batal, berarti menambahkan rukun. Ya, imamnya blow on juga lagi kan. Oh iya takbir lagi. Lain berarti kan ngulang sholat namanya. Nah, gitu. Nah, terus untuk takbir ini jarang yang orang tahu. Ya, sebetulnya setelah takbiratul ihram pertama ya, Allahu Akbar, tetap sunnah baca doa iftitah. Ya, jadi tetap baca Allahu Akbar kabiro. Pertama terakhir. Nah, sebetulnya yang sunnah itu tetap pertama. Ya, cuman kadang-kadang orang nggak keuber, Pak. Bukan nggak keuber. Benar. Imamnya kadang mungkin nggak tahu, makmumnya juga PA. Ya, dulu pernah ini kejadian ya. Tapi kalau di Baitul itu saya jalanin kalau saya yang khotib. Nah, ini pernah saya alamin. Suatu ketika saya jadi khotib di satu tempat ya. Nah, itu saya baca doa iftitah. Ya, sholat id ya, Allahu Akbar, saya baca doa iftitah ya, kan lama, Allahu Akbar kabiro, bacaan saya nggak kayak bapak-bapak, Allahu Akbar kabiro alhamdulillah, beda, Allahu Akbar kabiro alhamdulillah gitu ya. Nah, sama tuh kayak tadi pagi tuh, lah di belakang nyeletuk subhanallah, ada yang nyeletuk Allahu Akbar, lalu terus saya baca doa iftitah, disangkanya saya lupa kali, dan itu kejadian nggak sekali 2 kali Pak. Ada berapa tempat ya, berapa masjid yang saya sholat digituin. Akhirnya sejak saat itu habis takbiratul ihram langsung sambung takbir 7 kali gitu. Itu gara-gara itu, tapi sekarang udah enggak. Ya karena udah banyak yang saya kasih tahu. Waktu saya masih jadi makmum ya. Maksudnya waktu sholat id saya jadi makmum, hampir saya temuin rata-rata imam itu yang enggak baca doa iftitah. Allahu Akbar, dia cuma langsung baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Memang itu sunnah juga, tapi sunnah itu sunnah untuk selingan takbir yang 7 itu sama yang takbir 5 itu.
yang takbir tambahan ya. Iya. Jadi setelah doa iftitah terus kemudian takbir Allahu Akbar, baca deh tuh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Takbir lagi Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 7 kali. Kalau yang rakaat kedua berarti 5 kali ya. Jadi sela-sela takbir itu baca tasbih tadi. Cuman kayaknya juga tasbih juga cepet banget deh kalau saya perhatiin. Allahu Akbar, perasaan belum kelar, Allahu Akbar, udah Akbar lagi. Iya. Ya kan? Nah, ini kita bicara hukum ya, kita nggak bicara adat. Tapi kalau ada orang sholat kayak gitu tetap sah. Ya, karena doa iftitah juga sunnah, ucapan subhanallah alhamdulillahnya juga sunnah. Bahkan takbir tambahannya itu juga sunnah. Jadi nggak ada masalah ya. Tapi kalau bicara idealnya, ya bicara idealnya setelah takbiratul ihram Allahu Akbar ya tetap doa iftitah Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira atau Allahumma baini minal khotoya dan seterusnya. Baru tambahin takbir 7 pada rakaat pertama. Kalau rakaat kedua tambahin takbir 5 gitu ya. Jadi doa iftitah itu sunnahnya bukan setelah takbir tambahan. Ya, bukan setelah takbir tambahan. Sunnah doa iftitah ada pada takbiratul ihram. Ya, jadi setelah takbiratul ihram doa iftitah. Paham ya? Nah, terus kemudian wayah tubuh dan berkhutbah ba'dahuma setelah keduanya. Maksudnya setelah 2 rakaat sholat Idul Fitri dan setelah Idul Adha, khutbataini 2 kali khutbah. Ya. Untuk sholat Id sama seperti sholat Jumat ada khutbahnya. Bedanya untuk sholat Id khutbahnya itu belakangan. Ya, kalau sholat Jumat khutbah dulu, baru kemudian sholat. Makanya orang khutbah pada dengerin. Nah kalau sholat Id dibalik, sholat dulu, ya habis sholat baru khutbah. Makanya orang kalau pas khutbah banyak yang pada pulang. Mana gitu. Besok dibalik aja. Ya nggak bisa. Jadi sholat Jumat. Ya udah hukumnya begitu. Nah gimana hukumnya tuh kalau andai kata ada orang meninggalkan khutbah pada sholat Id? Ya, untuk sholatnya sendiri tetap sah. Jadi rangkaian sholat Idnya sendiri tetap sah, tapi tidak sempurna. Ya, jadi nggak menyebabkan batal. Beda sama sholat Jumat, Pak. Kalau sholat Jumat kita nggak mendengarkan sama sekali kayak kemarin yang bahasan kita ya. Kita nggak mendengarkan sama sekali khotibnya, maka dia tidak terhitung sah Jumatnya. Kalau sholat Jumatnya tetap sah, tapi secara keseluruhan Jumatnya nggak sah, karena dia tidak mendengarkan sama sekali 2 khutbah Jumat, gitu ya. Nah, jadi andai kata ada orang yang dia sholat Id kok nggak dengerin khotib ya, nggak dengerin khutbah langsung pulang, sholatnya tetap sah kalau sholat Id, gitu. Cuman tidak sempurna. Yukabiru yang mana bertakbir fil ula pada khutbah yang pertama tis'an dengan 9 kali, wa fis saniyati dan pada khutbah yang kedua sab'an 7 kali. Nah, jadi kalau untuk khotib Jumat nggak ada kata Allahu Akbar, langsung aja ya kan, alhamdulillah kan gitu, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh gitu, seterusnya. Atau khutbah yang kedua sama alhamdulillah hamdan katsiran kama amar dan seterusnya. Beda sama sholat Id. Kalau sholat Id disunahkan bertakbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk khutbah yang pertama 9 kali, untuk khutbah yang kedua 7 kali. Nah, kalau bicara masalah tadi hukum karena dia sunnah, lagi-lagi. Jadi andai kata ada khotib kok lupa, ya dia pakai model pola Jumatan langsung alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya, seterusnya, maka tetap sah ya, karena balik lagi takbir tersebut hukumnya sunnah. Tapi kalau rukun khutbah yang dilanggar, sekalipun dia sholatnya sholat Id nggak sah. Ya, kemarin saya udah jelasin loh ya rukun khutbah ya. Rukun khutbah itu ada 5. Mau sholat Jumat, mau sholat Id, mau sholat gerhana, mau sholat istisqa, semuanya yang pakai khutbah ya, khutbah itu punya rukun 5. Ingat-ingat nih Pak, ini penting khususnya untuk Jumat ya. Ada 5 rukun khutbah. 1, muji Allah, alhamdulillah. Nah, yang kedua, muji Kanjeng Nabi.
Ya, sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wasiat takwa. Ya, terserah mau pakai bahasa Indonesia mau pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, macam-macam lah. Ittaqullaha haqqa tuqatih gitu ya. Pokoknya pakai bahasa Arab dengan wasiat takwa atau pakai bahasa Indonesia. Ya. Bapak hadirin jamaah sekalian, saya berwasiat. Nah, kan ada kayak gitu. Buat diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Berarti itu wasiat takwa. Ya, 3 tuh ya. Yang keempat, ayat Quran. Ayat Quran, walau ayatan, walaupun cuma 1 ayat. Ya, walaupun cuma 1 ayat. Wal asri, misalnya gitu doang. Udah 1. Walaupun cuma 1 ayat. Yang kelima, doa. Doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat gitu ya. Wal muslimina wal muslimat dan seterusnya. Jadi ingat-ingat Pak. Jadi kalau ada khotib yang dia tinggalkan tuh di antara 5 rukun khutbah tadi, ya kalau sholat Jumat berarti kita i'adah. Ya, kita i'adah sholatnya. Udah habis salam kita sholat zuhur. Ini penting. Ya, tapi ada yang ekstrim kadang-kadang orang. Ya, setelah khotib turun dari mimbar diprotes. Karena pernah saya kejadian kayak gitu. Khotib turun dari mimbar langsung orangnya berdiri. Pak khotib, tadi kurang. Bangkit lagi, masuk lagi. Tadi kurang misalnya wasiatnya misalnya gitu. Kayaknya kalau alhamdulillah nggak mungkin lah ya. Alhamdulillah sholawat kayaknya enggak. Tapi yang sering kelupaan tuh orang tuh 2 tuh. Ya, wasiat takwa sama ayat. Itu sering tuh. Hati-hati tuh. Itu pernah ada kejadian di satu tempat ya waktu saya masih SMA. Itu khotibnya kekurangan itu kemudian ditegur. Ya sebetulnya kalau pakai hukum fikih nih, nah ini lagi-lagi karena kesalahan orang dalam memahami hukum ya. Kan emang jika khotib naik mimbar, mau khotib apapun ya Pak, ya misalnya untuk khotib sholat Jumat, khotib Idul Fitri lah misalnya dalam bahasa ini. Kan emang kita disunahkan diam, dengerin, ya. Tapi bukan berarti kalau ada kata ada kesalahan pada khotib kita nggak boleh negor, boleh kita negor. Jadi ada kata nih, khotib udah terlanjur doa. Ada rangkaian rukun yang belum dia baca gitu ya. Mau khotib apapun ya. Mau khotib Jumat, mau khotib Idul Fitri termasuk ya. Nah, ada kata alhamdulillah udah. Ya muji Allah udah, muji Kanjeng Nabi udah. Lah, main terakhir aja tuh. Allahumma maghfir lil mu'minina wal mu'minat gitu ya. Nah, itu kita boleh interupsi. Kita boleh, kita langsung ngomong. Ya, misalnya apa? Wasiat yang kurang, apa ayat? Wasiat dan ayat khotib. Wasiat dan ayat khotib. Maka walaupun dia udah terlanjur Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat diprotes kayak gitu. Wasiat khotib ya, ayat khotib karena dia belum baca ayat misalnya. Maka dia langsung sambung bisa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu dia sambung baca ayat misalnya. Ya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apalah misalnya gitu ya. Wal asri misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Udah gitu doang, langsung disambung kayak tadi. Allah maghfir lil mu'minin. Sah. Jadi jangan sampai nungguin khotibnya selesai. Cuman lagi-lagi ini kan barang tabu nih. Orang nganggapnya kalau khotib udah berdiri, ya kan udah nyampein khutbahnya, kita kagak boleh ngomong. Kan masalahnya itu. Iya, masalahnya ansitu wasma'u. Padahal ansitu wasma'u itu maknanya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan khotib. Tapi mendengarkan di situ bukan berarti kita nggak boleh interupsi kalau khotibnya salah. Karena ini berkaitan sama seluruh jamaah. Kalau saya cerita tuh, Nabi itu pernah diinterupsi. Itu sholat Jumat yang kemudian jadi cikal bakal sholat istisqa, sholat minta hujan. Ada satu tempat di kota Madinah ya yang mayoritas penduduknya ini memang kerjanya itu dari hasil kebun. Jadi tanamannya banyak yang mati gara-gara kekeringan. Saking lamanya kering ya, tanamannya banyak yang mati. Hewan ternaknya banyak yang mati karena nggak dapat air. Itu pas Jumat Pak, itu diinterupsi sama salah satu sahabat yang tinggal di kota itu. Wahai Nabi, doakan kami ya Rasul. Kita Madinah ini udah hampir mau setahun kekeringan. Ini kalau begini terus hewan-hewan kami banyak yang mati, tanaman kami banyak yang mati, terus kita makan apa nih? Nabi lagi khotib, alhamdulillah gitu. Sahabat mari kita begitu lagi genggam kita lah gitu. Diprotes. Ya Rasul jangan lupa doain umatmu ini doain. Kita lagi kekeringan, tanaman banyak yang mati, hewan banyak yang mati, doain. Kalau enggak kita bisa kelaparan ya Rasul. Maka didoain sama Rasulullah. Minta hujan. Nah itu cikal bakal sholat istisqa.
Makanya kalau menurut mazhab Hanafi nggak ada sholat istisqa, sholat minta hujan, karena itu terjadi ketika lagi sholat Jumat. Ya, karena itu peristiwa terjadi lagi sholat Jumat. Tapi kalau menurut jumhur ulama ada sholat istisqa, beda lagi sholatnya gitu ya. Tapi saya kembalikan, lah itu posisi Nabi emang lagi sholat Jumat, itu diprotes seperti itu. Ya mujizatnya Nabi ketika Nabi doain, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, maka hujan Pak. Mbak tanggung-tanggung seminggu hujan. Ya, yang tadinya kekeringan akhirnya jadi kebanjiran. Tuh, banjir. Akhirnya Jumat besoknya datang lagi tuh orang. Ya Rasul udah cukupin hujannya, udah. Ya kadang seharusnya manusia ya dimintain hujan. Ya kebanjiran, enggak panasan. Itu jadi balik lagi. Nah, untuk khotib Jumat ya maupun khotib Idul Fitri dan yang lain, kita harus perhatiin tuh Pak, 5 itu. Makanya kalau bisa jangan tidur kita dengerin. Dapat gak nih muji Allahnya? Ya, alhamdulillah. Dapat gak sholawatnya? Dapat gak wasiatnya? Dapat gak ayatnya? Lalu kemudian terakhir doa. Dapat gak? Kalau dapat semua aman kita. Tapi kalau ada salah satu ya yang kurang, maka selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita iadah, kita ulang. Sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Sholat zuhur 4 rakaat. Gitu. Ya, lagi-lagi di zaman akhir ya. Memang beberapa khotib itu yang dia nggak paham ilmunya. Disangkanya khutbah itu sama kayak ceramah. Lah kan namanya orang asal ngomong Pak ya. Jadi disangkanya khotib Jumat atau khotib Idul Fitri ya itu disangkanya kayak ceramah. Kalau ceramah mah emang nggak ada wasiat takwa nggak apa-apa. Ceramah bebas ya maksudnya ya. Ceramah di podium misalnya Maulid, Isra Mi'raj, Muharram ya. Ya nggak ada masalah, nggak baca ayat juga nggak masalah. Tapi kalau untuk khutbah wajib. Makanya tadi saya sampaikan mungkin kalau untuk alhamdulillah mungkin nggak lupa. Sholawat insya Allah nggak lupa. Tapi wasiat, ayat ini kadang-kadang lupa. Dia udah baca nih alhamdulillah nahmadu wa nastaghfirullah dan seterusnya ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Langsung dibuka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai muslim terus aja nyerocos. Kagak baca ayat, kagak wasiat takwa. Tiba-tiba demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Khutbah yang singkat. Khutbah yang singkat. Padahal sejam. Lama ya kan. Ya kadang-kadang nggak terasa ya seperti itu. Ya, mungkin dia nyampein hadis bisa aja. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW misalnya gitu ya, al imanu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Lah tapi kan yang wajib bukan hadis, yang wajib itu ayat Quran. Kalau hadis Nabi nggak wajib, yang wajib itu ayat Quran. Makanya saya pribadi Pak itu kalau jadi khotib yang rukun itu saya baca duluan buat mukadimah. Alhamdulillah, sholawat, ya kemudian ittaqullah, ya kemudian ayat, lalu kemudian doa yang terakhir. Supaya nanti pas ceramahnya kagak keleleran, ibaratnya gitu. Supaya ceramahnya itu nggak ngelupain salah satu dari 5 rukun tersebut. Dan di situ pula fikih mengatur mau khutbah apapun ya, termasuk yang kita pelajarin Idul Adha, Idul Fitri atau sholat Jumat, maka disunahkan bawa catatan. Mending dibaca Pak Ustaz. Mending dibaca. Yang syariat yang iya. Syariatnya. Secara kesunahan pakai teks. Ya gitu. Dan saya sendiri sampai sekarang pakai teks saya. Dia nggak lewat kan. Orang kadang pakai teks aja suka-suka lupa. Ya namanya manusia lagi-lagi ya. Kadang namanya manusia mau diomongin apa larinya kemana. Nah wajar lah maksudnya gitu. Iya apalagi yang nggak pakai teks. Takutnya ada ayat atau hadis yang keliru. Takutnya ada ayat atau hadis yang kelupaan. Gitu loh. Jadi khawatir di situ jaga-jaga. Makanya sunah pakai teks. Tapi ya kadang-kadang maaf lagi-lagi. Khotib-khotib yang penceramah yang suka wow gitu-gitu ya, itu kadang-kadang suka malu, masa khutbah pakai teks gitu kan. Jadi takut disangka nggak hafal. Kalau orang yang bodoh kan nyangkanya, wah itu khotibnya pakai teks berarti nggak hafal, kan bodoh berarti. Cuman baca. Cuman baca. Padahal justru memang sunahnya begitu. Nah makanya saya bilang tadi bukan cuman imamnya yang kagak ngerti, makmumnya juga blow on. Semua gitu. Iya. Wa yukabbiru dan kemudian sunnah bertakbir. Min ghurubi syamsi dari tenggelamnya matahari, minal lailatil idi dari malamnya id. Ya malam takbiran kalau bahasa kita. Dari tenggelamnya matahari di malam id ila ayyadkhula sehingga sampai masuknya
al imamu si imam fi sholati dalam sholat. Nah, jadi sunnah kita mengumandangkan takbir baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ya, dari tenggelamnya matahari di waktu sebelum Id ya. Jadi malam takbiran lah kalau bahasa kita. Nah, jadi malam takbiran itu bukan kita disunahkan dari maghrib, dari isya, bukan, tapi dari mulai tenggelamnya matahari, mulai masuk 5:30 berarti ya, mulai masuk 5:30. Jadi kalau asar ya jangan, kalau bisa sih sebetulnya, karena memang secara fikih itu tenggelam matahari. Kalau maghribnya jam 6 ya, kalau maghribnya jam 6 ya mulai tenggelam itu 5:30. Kalau jam 4, jam 5 walaupun habis asar itu belum termasuk tenggelam matahari. Jadi sunnah kita mengumandangkan takbir Idul Fitri sampai masuknya si imam dalam sholat. Nah, wafil adha, dan adapun untuk Idul Adha ya, khalfa sholawatin, setelah sholat-sholat al-mafrudoti yang difardukan, min subahin, dari terhitung sholat subuh, yaumi arafata, pada hari Arafah, pada tanggal 9. Nah, ini bedanya nih. Kalau untuk Idul Adha, maka sunnahnya itu adalah setelah sholat 5 waktu dari waktu subuh pada hari Arafah, berarti tanggal 9. Tanggal 9 kan berarti malamnya takbiran tuh ya. Nah, maka itu sudah disunahkan dari subuhnya. Jadi beda untuk Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau Idul Fitri tenggelamnya matahari, tapi kalau Idul Adha dari selesai subuh itu sudah disunahkan baca takbir. Sampai kapan? Kalau untuk Idul Adha ilal asri, sampai waktu asar, min akhiri ayyamin tasyriki, dari hari-hari tasrek. Hari tasrek berarti tanggal 11, 12, 13 ya, hari dimana kita haram berpuasa. Jadi tanggal 9 Arafah, tanggal 10 Lebaran Idul Adha-nya, 11, 12, 13 itu hari tasrek. Hari tasrek itu sunnah ya. Sunnah kita tetap baca takbir. Umumnya habis sholat ya? Umumnya habis sholat, karena kan ya setidaknya paling sedikit-sedikitnya kita menjalankan sunnah tersebut yaitu setelah sholat. Tapi kalau bicara sunnah secara keseluruhan itu sebetulnya kapan saja kita punya waktu, maka sunnahnya takbir. Nah, disinilah kalau di kitab-kitab tebal Pak ya, itu disebutin sunnah takbir di hari raya tersebut, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, itu secara fadilah zikir mengalahkan semua zikir, khusus di 2 hari raya itu. Jadi seandainya Bapak punya amalan baca subhanallah, punya amalan subhanallah bihamdihi, apalah amalan kita, maka di hari raya itu baik Idul Adha maupun Idul Fitri ganti pakai takbiran. Nah, ganti pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Lah gimana kalau dua-duanya? Wah, jadi dipakai juga nih habis sholat tahajud misalnya gitu ya. Di hari tasrek kan masih sunnah tuh takbir. Biasanya kita habis tahajud bacanya ya wiridnya tuh. Ya, baca subhanallah misalnya 1000 misalnya gitu ya. Baca alhamdulillah 1000. Baca hasbunallah 1000, baca sholawat 1000 gitu. Nah, maka nanti di hari tasrek ya, ketika kita masuk di hari raya Idul Adha, maka sunnahnya adalah kemudian kita memperbanyak baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sejumlah yang sama. Kalau biasa kita baca 1000 ya kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar 1000 secara fadilah zikir gitu ya. Tapi ada yang kata mau ditambahin, saya tambahin aja deh. Habis kayaknya kurang lengkap, orang udah biasa subhanallah. Ya udah biasa baca wirid-wiritan gitu yang kita jalanin ya, sholawat dan sebagainya. Saya tambahin aja, boleh nggak? Boleh. Jadi tetap kita mengawalinya pakai Allahu Akbar. Nah, untuk yang madhab Syafi'i dari kalangan Imam An-Nawawi itu takbir itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru La ilaha illallah, Wallahu Akbar, gitu ya. Saya tambahin dikit lagi ya. Faslon selanjutnya wasolatul kusufi, adapun sholat gerhana ya. Kusuf berarti sholat gerhana matahari ya, jadi mirip bahasanya kusuf sama khusuf. Kalau pakai kaf kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf pakai kho itu namanya gerhana bulan ya.
Wa sholatul kusufi, adapun sholat gerhana matahari itu sunnatun, sunnah muakkadatun, sama sunnahnya muakkadah ya. Fa in fatat, lalu jika terlewat, lam tuqdo, maka tidak perlu diganti, tidak perlu dikodok untuk sholat gerhana. Loh, emang kalau yang lain dikodok? Ada kesunahan menurut beberapa imam dikodok, kayak sholat id. Kalau beberapa berarti minoritas ya, sedikit ya. Nah, kalau mayoritas ulama enggak. Kalau andai kata kita nggak sholat id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, nggak usah dikodok. Tapi beberapa ulama mengatakan saking gedenya tuh fadilah sholat, maka sayang. Jadi andai kata ada orang pulang mudik, misalnya Lebaran, Idul Fitri, ya, nyampe di kampung jam 5 subuh, sholatlah dia sholat subuh, Allahu Akbar. Selesai sholat subuh, santai minum teh, ngerokok, lah pules, ya pules, bangun jam 1 siang. Karena kecapean lah naik mobil ya kan, bangun jam 1 siang, berarti udah habis pak waktunya. Maka beberapa ulama mensunahkan dia mengkodok sholat id aja sendiri 2 rakaat. Kalau sebelum zuhur nggak masalah, kan dulu pernah saya sampaikan ya, Tidak pakai khutbah. nggak pakai. Nah makanya kalau andai kata sebelum zuhur itu nggak masalah. Andai kata nih dia ketiduran, nah bangun, loh orang-orang udah pada pulang dari masjid. Tapi kan waktunya masih pagi, ya kan? Ya udah sholat id sendiri, nggak usah pakai khutbah sama siapa orang dirian. Lah iya, masa khutbahin sendiri. Tapi yang penting jangan sampai ketinggalan sholat id. Karena sholat id itu pak ya, orang yang halangan aja, orang yang head aja, itu disuruh buat dengerin khutbah. Kalau bisa orang yang halangan, orang head, ya, orang head kan nggak boleh sholat, tapi tetap disunahkan dia datang ke tanah lapang. Dia datang ke pekarangan masjid, kalau ke masjid nggak boleh, orang head ya kan. Di pekarangan masjid dia dengerin khutbahnya. Nggak sholat. Padahal dia kagak sholat. Dan dosa kalau orang head sholat ya kan. Nah itu sampai segitunya. Yang head aja disuruh datang, apalagi yang kagak head, apalagi yang suci. Jadi andai kata kita ketiduran, ya jam 9 kita baru bangun, orang udah pada bubar. Ya udah sholat kita sendiri. Allahu Akbar. Ya lakukan 7 kali takbir dengan 5 kali takbir. Udah. Kalau sampai ada sama keluarganya 1 atau 2 gitu, nggak apa-apa. Nggak pakai khutbah nggak? Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau enggak ya jangan. Misalnya apa Mas Gianto sama anaknya kan, Isle karena kita sama-sama pekok ya. Karena saya sama bodoh nggak pakai khutbah, ya saat sholat toh ya, nggak apa-apa. Yang penting sholat jangan tinggal. dalam hati ya. Sholat dalam hati gitu. Iya. Nah ini juga termasuk sholat gerhana ya. Sholat gerhana ini kan juga ada khutbahnya. Jadi andai kata kita nggak ngikutin orang, kita sholat sendiri di rumah, tetap sunnah. Ya tetap sunnah muakkadah. Nah bedanya kalau sholat gerhana dia nggak ada pendapat ulama yang mengatakan perlu kodok kalau sholat gerhana, tapi kalau sholat id memang ada. Wa yusholil kusufi syamsi, dan sholatnya gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rokata ini dengan 2 rakaat, sama ya seperti sholat id, sholatnya 2 rakaat. Fi kulli rokaatin, yang pada setiap rokaatnya untuk sholat gerhana baik itu bulan maupun matahari, qiyamani berdiri 2 kali, yutilul qiraati dengan memanjangkan bacaan, fihima di dalam keduanya. Jadi kalau untuk sholat gerhana ya sunnahnya baca ayat yang panjang ya, wasyamsi waduhaha, itu kan panjang tuh ya. Terus apa lagi, wasabihis, nah boleh deh tuh, wal fajr ya, al fajri ya, itu juga panjang, anaba sama ya tasalun misalnya ya, at-takwir kita samsu kuwirat ya, dan seterusnya, itu kan ayat panjang-panjang. Jadi sunahnya berdirinya lebih lama. Wa ruku'ani, dan kemudian 2 kali ruku. Ya, jadi untuk sholat gerhana dilakukan 2 kali ruku, yutilu tasbihi, yang mana memanjangkan bacaan tasbih, fihima di dalam keduanya, duna sujudi, bukan pada sujud. Nah, jadi sunnah ruku 2 kali terus memanjangkan bacaan ruku. Kalau biasanya kita baca ruku subhanallah bil azimi wa bihamdinya 3 kali, maka dipanjangkan berapa? Maksimal 7 kali. Ya, sebetulnya dalam sholat biasa pun kalau bisa 7 kali, cuman kan kelamaan. 3 aja terlambat. 3 aja kelamaan, ya. Ini dilakukan jadi rukunya 2 kali. Ini saya kasih tahu Pak. Ya, jadi kalau sholat gerhana itu beda sama sholat biasa.
Ini sholat gerhana nih kita baca ya. Takbir dulu, takbir biasa. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Baca surat yang panjang. Kalau surat panjang nggak bisa, pendek boleh nggak? Boleh deh. Nah kita hafalnya kulhu aja terus, ya kan? Kulhu nggak apa-apa dah. Kulhu Allahan nggak apa-apa. Supaya tetap dapat kesunahan sholat gerhana. Nah, lu tetap enak lah kalau gitu. Nah ini kan kita harus selesai nih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan ruku nih. Allahu Akbar. Nah, habis ruku kan bangkit sami Allah. Nah, ini diganti. Balik lagi Allahu Akbar lagi. Nah, jadi kalau sholat gerhana 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Jadi kalau udah walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lama ya. Kalau bisa 7. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bangkit nih. Pas bangkit enggak sami Allah. Allahu Akbar. Baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu surat. Surat yang panjang. Nah, kalau bisa ya udah kulhu lagi dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baru itu ruku lagi. Ya, tadi kan ruku baru pertama. Baru kemudian ruku kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini kan udah 2 kali tuh. Rukunya 2 kali, berdirinya juga 2 kali. Terus bangkit baru sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian sujud subhana rabbiyal a'la. Itu 2 rakaatnya sama. Ya, jadi rokaat pertama seperti itu, rokaat kedua juga gitu. Sujudnya berapa kali? Kalau sujud mah normal. Sujud juga 2 kali sih. Kan duduk dulu, sujud lagi, langsung berdiri. Gitu ya. Nah, jadi andai kata ya kalau kita memang ada informasi gerhana ya udah, sholat aja sendiri nggak apa-apa, nggak pakai khutbah pun sholatnya tetap sah, gitu ya. Nah, untuk yang ruku tadi itu sama seperti sholat id ya, yang takbir tambahan. Andai kata kita lupa, ini udah belajar nih. Kata Pak Ustadz sholat gerhana rukunya 2 kali lah, lupa. Ya kan habis subhana rabbiyal azim udah niat tadi. Ini harus berdiri lagi. Nggak terbiasa. Nah, kadang nggak biasa. Subhana rabbiyal azim. Tadinya udah niat nih, gua bakal berdiri nih. Lupa. Sami Allah. Ya, sami Allah lagi. Ya udah terusin aja, Pak. Tetap sah sholatnya. Ya. Walaupun tadinya kita udah rencana tuh berdiri aja. Tapi tadi ya secara ideal kesunahannya suratnya panjang, rukunya juga bacaan panjang. Secara ideal. Tapi kalau emang kita nggak bisa ya udah baca surah yang kita bisa, yang pendek, dan kita baca misalnya rukunya walaupun cuma 3 kali. Kalau emang kita lagi nggak fit misalnya ya. Wayak tubuh dan kemudian khutbah ba'daha setelahnya. Nah sama setelah sholat gerhana disunahkan ada khutbah. Berapa kali? Khutbah ini 2 kali khutbah. Wa yusiru dan kemudian juga membaca sir, berarti pelan ya. Fi kusufi syamsi pada gerhana matahari. Wa yajharu dan dibaca jahr, berarti kedengeran keras. Fi khusufil qamari pada sholat gerhana bulan. Ini dilakukan sama baik berjamaah maupun sholat sendiri. Kalau kita sholatnya sendiri, gerhananya matahari, ya udah bacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, maksudnya gitu. Kalau gerhana bulan sekalipun sholatnya sendiri, tetap jahar sunahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sholatnya malam, sholatnya gerhana bulan. Nah, kalau untuk sholatnya jamaah juga begitu. Sholatnya jamaah, kita sebagai makmum. Kalau kita sholatnya gerhana matahari, maka kita sir. Ya udah tahu-tahu ruku gitu aja kan. Ya kemudian berdiri lagi. Berarti kita udah paham nih. Oh, bacaannya berarti habis Fatihah baca yang panjang-panjang gitu. Kalau dalam keadaan makmum gimana? Boleh nggak mengulang? Boleh. Seandainya kan karena disunahkannya bacanya panjang ya. Sementara kita nggak hafal. Ya sepanjang-panjangnya kita tuh mentok tuh. Kayaknya cuma al-hakumut kayaknya. Ya, yang lain di atasnya lu kagak hafal kita tuh. Ya, itu aja al-hakumut kadang-kadang ketukar-tukar sobat lamun, ya kan? Nah, seandainya yang kita hafal itu ya udah enggak apa-apa deh. Apalagi kafirun ya kan, abut-abut lagi. Seandainya kalau emang cuma itu yang kita hafal, udah diulang-ulang aja. Jadi andai kata kita baca nih al-hakumut sampai ya selesai ya. Lah si imamnya masih baca surat kalau bacanya panjang. Seandainya yang dia baca at-takwir misalnya gitu atau an-naba. Lah kita udah habis nih. Nah daripada bengong
Lah kan sholatnya sir masalahnya. Iya. Beda sama jahar. Kalau jahar kita dengerin. Iya. Ya kan? Karena sholatnya sir ya udah kita ulang lagi aja bacaan kita atau kita baca surat-surat yang lain sambil menunggu imam. Gitu. Kalau kita statusnya jadi jamaah ya. Kalau kita jadi makmum. Tapi kalau kita sholatnya sendiri ya udah semampu kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.